Selanjutnya, dari sisi dosen, mereka juga dituntut secara kuantitas. Yang pengen gue sorot di sini yaitu tuntutan buat nerbitin jurnal, buat tanggung jabatan. Lu semua pasti tahu kalau akhir-akhir ini kampus yang kita anggap top di Indonesia kayak UI, UGM, ITB, dan lain-lain itu pada masuk dalam watchlist institusi yang memiliki masalah integritas publikasi. Atau simpelnya, kampus-kampus di negara kita itu dipandang sebagai kampus yang suka buat publikasi abal-abal. Tapi balik lagi, kita nggak bisa sepenuhnya nyalahin dosen buat hal ini. Karena kesejahteraan guru dan dosen kita itu pada faktanya emang masih sangat rendah. Jadi mereka harus naik jabatan gimana pun caranya buat memperbaiki kesejahteraannya. Dan lebih parah lagi, pemerintah kayaknya juga udah nggak peduli nih sama hal itu. Kayak statement dari Sri Mulyani yang satu ini. Ini juga salah satu tantangan bagi keuangan negara. Apakah semuanya harus keuangan negara? Tolong! Nah, buat kalian para mahasiswa, pasti ada beberapa dosen yang suka ngajar sesuai dengan textbook. Nggak ada yang salah, tapi terkadang mereka mengekang mahasiswanya untuk memiliki opini atau pemikiran yang berbeda. Seringkali mahasiswa bahkan takut untuk bertanya atau men-challenge suatu teori karena takut dimarahi dosen, dianggap bodoh, atau bahkan dianggap caper sama teman sendiri. Secara nggak langsung, ini bakal matiin kemampuan mahasiswa buat berpikir kreatif. Mahasiswa jadi kayak robot yang melakukan semua hal berdasarkan pakem-pakem yang udah ada dan nggak bisa berkembang. Padahal dunia pendidikan itu seharusnya selalu berkembang tanpa ada batasan dan ketakutan pada stigma dan ilmu-ilmu yang udah ada. Justru, ketika sebuah gagasan mampu men-challenge teori yang udah ada, maka gagasan tersebut akan menjadi teori yang baru. Contoh paling gampangnya bisa kita lihat di bidang IT. Beberapa kampus IT yang kita punya mungkin nggak bisa mengimbangi perkembangan IT yang cepat banget. Hal ini bikin materi yang diajarin di kuliah seringkali udah gak relevan dengan hal praktikal yang ada di dunia nyata. Ya misalnya aja tentang blockchain ya. Cuma sedikit kampus yang udah masukin blockchain ini ke dalam mata kuliahnya. Pantas aja, banyak yang terjebak sama kelas-kelas kripto yang gak jelas itu. Lu miskin karena lu goblok.